Portugal bukan hanya melahirkan salah satu talenta terbaik yang menjadi ikon dalam sejarah sepak bola, namun juga memiliki pemain yang namanya akan sulit untuk dilupakan. Pemain barbar, brutal, temperamental yang kehadirannya selalu dirindukan dalam laga El Clasico. Berikut Skoriden akan mencoba merangkum salah satu preman lapangan hijau, talenta lini bertahan yang namanya akan selalu membuat fans lawan emosi. Skoriden merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Lahir di Brazil pada 26 Februari 1983, pemain yang memiliki nama lengkap Kepler Leverand de Lima Ferreira atau akrab dipanggil Pepe merupakan anak dari pasangan Anael Pereira dan Roselyn de Lima Ferreira. Tumbuh dan berkembang layaknya bocah-bocah pada umumnya, Pepe menghabiskan sebagian waktu luangnya dengan bermain bersama teman-teman seusianya. Faktor lingkungan dan budaya bocah-bocah Brazil yang akrab dengan sepak bola menjadi alasan mengapa Pepe sangat mencintai sepak bola. Ayahnya Anael Pereira awalnya memiliki harapan besar agar Pepe menjadi seorang ilmuwan. Namun kecintaan Pepe pada dunia sepak bola membuat ayahnya mendukung apa yang ia senangi. Tidak berbeda dengan bocah Brazil lainnya, Pepe mulai mengembangkan bakatnya bermain bola di jalanan. Menyadari kecintaannya terhadap dunia sepak bola, kedua orang tuanya kemudian memasukkan Pepe ke dalam akademi sepak bola lokal bernama Grêmio Esportivo Napoli saat usianya 8 tahun. Disinilah Pepe mengembangkan bakatnya, mendedikasikan segalanya untuk sepak bola. Layaknya Pepe hari ini, sejak bocil Pepe memang sudah menunjukkan karakternya sejak berada di akademi. Selain wajahnya yang memang sudah ngegas sejak usia dini, dikabarkan Pepe merupakan sosok yang tidak menyukai kekalahan. Mantan pemain Real Madrid itu akan melakukan berbagai cara untuk merebut bola dari kaki sang lawan sekalipun harus membuat player lawan dislokasi. Hal inilah yang tidak pernah berubah hingga saat ini. Berpegangan pada prinsip jika tidak dapat bolanya, hajar kakinya. Jika tidak kena kakinya, tendang titiknya. Pepe kemudian memutuskan untuk mengembangkan karir sepak bolanya dengan bergabung menuju salah satu klub profesional Brazil bernama Corinthians Alagoano di tahun 1995 saat usianya 13 tahun. Bergabung bersama Corinthians dalam kurun waktu yang cukup lama membuat Pepe semakin berkembang. Hari demi hari Pepe lalui dengan penuh disiplin dan kerja keras. Dedikasinya pada dunia sepak bola membuat perjalanan karir Pepe semakin terbuka. Pepe kemudian menerima tawaran untuk bergabung bersama salah satu klub sepak bola Portugal bernama Maritimo. Kesempatan itu tidak disia-siakan Pepe untuk meningkatkan levelnya di dunia sepak bola. Pepe kemudian pergi dan memulai petualangan barunya di tanah Portugal. Pepe secara resmi bergabung dengan Maritimo pada tahun 2001 saat usianya 18 tahun. Di usianya yang masih sangat muda, Pepe berhasil tampil apik bersama skuad Maritimo B. Satu musim bermain di sana, Pepe mendapatkan kepercayaan untuk masuk ke dalam skuad utama Maritimo. Pepe semakin berkembang pesat. Di bawah asuhan kepelatihan Anatoly Bisovets, Pepe berhasil tampil reguler dan menjadi salah satu pemain yang perannya mulai diperhitungkan. Pepe menjadi pemain yang dipercaya mengisi beberapa posisi termasuk gelandang bertahan. Kontribusinya di atas lapangan berhasil membawa CS Maritimo finish di posisi ke-6 dan lolos menuju UEFA Europa League. Penampilan mencolok di usianya yang masih sangat muda ditambah rasa percaya diri dan kemampuan bertahan yang sangat baik membuat klub FC Porto tertarik untuk meminangnya. FC Porto kemudian melakukan negosiasi. Tepat pada tahun 2004, FC Porto berhasil menemui kesepakatan dan resmi membawanya berseragam Oostenrijkers. Di musim pertamanya bersama FC Porto, Pepe lebih banyak duduk di bangku cadangan dan hanya menjadi pemain pelapis lini pertahanan FC Porto. Namun pergantian kursi kepelatihan yang baru oleh Ko Adriaans memberikan dampak yang luar biasa. Pepe berhasil memberikan kepercayaan bahwa dia adalah pilar utama pertahanan solid FC Porto. Di bawah asuhan kepelatihan Ko Adriaans, Pepe berhasil tampil impresif, menjadi skuad utama yang perannya tidak tergantikan. Selama berseragam FC Porto, Pepe berhasil meraih 4 kali trofi Liga Portugal, 4 kali Piala Portugal, 1 kali Piala Liga Portugal, 2 kali Piala Interkontinental, dan 5 kali Piala Super Portugal.
7 musim berpetualang di tanah Portugal membuat Pepe menemukan rasa cinta yang amat mendalam pada tanah Portugis. Budaya serta lingkungan Portugal membuat Pepe merasa bahwa Portugal adalah rumah baginya. Pepe kemudian memutuskan untuk pindah warga negara. Tepat pada tahun 2007, Pepe resmi menjadi warga negara Portugal dan secara resmi menjadi skuad naturalisasi yang memperkuat timnas Portugal. Selain kecintaannya terhadap Portugal, persaingan ketat di level timnas Brazil menjadi satu di antara alasan Pepe secara yakin memilih Portugal untuk keberlangsungan karirnya di tim nasional. Penampilan apik Pepe bersama FC Porto kemudian membuat klub raksasa Spanyol, Real Madrid, tertarik untuk mendatangkan talenta naturalisasi Portugal itu. Real Madrid akhirnya melakukan negosiasi dan menemui kesepakatan untuk membawanya ke publik Santiago Bernabeu dengan mahar 30 juta euro atau setara 511 miliar 450 juta rupiah. Di awal karirnya bersama Real Madrid, Pepe menemui kesulitan untuk tampil secara reguler di skuad utama. Persaingan ketat di lini pertahanan Real Madrid serta masalah cedera yang kerap ia hadapi menjadi alasan Pepe lebih banyak duduk di bangku cadangan dan bahkan harus absen beberapa pekan. Namun pergantian kursi kepelatihan oleh Jose Mourinho menjadi faktor di balik penampilan impresifnya bersama Real Madrid. Pepe berhasil menunjukkan performa terbaiknya, memberikan kepercayaan bahwa dia adalah pilar penting lini pertahanan Real Madrid. Bersama Sergio Ramos, Pepe menjadi skuad utama yang perannya tidak tergantikan. Di bawah asuhan kepelatihan Jose Mourinho, nama Pepe semakin melambung tinggi. Meskipun tidak memiliki kecepatan, namun berkat analisa tepat dalam merebut bola serta keunggulannya dalam melakukan duel udara, membuat Pepe memperoleh statistik yang sangat apik sebagai seorang defender. Selain itu, Pepe dikenal sebagai sosok brutal yang akan melakukan apa saja untuk merebut bola, seperti menendang biji peler, menendang bokong pemain lawan, menyikut wajah, menanduk kepala, dan bahkan menginjak tangan seorang Lionel Messi. Tak ayal, selama bermain untuk Real Madrid, Pepe berhasil mengoleksi 81 kartu kuning dan 6 kartu merah. Meski menjadi pemain yang sangat dibenci fans lawan, namun tidak bisa dipungkiri, kehadiran Pepe di lini belakang Real Madrid menjadi sosok yang membuat laga El Clasico semakin menarik dan memiliki tensi yang sangat tinggi. Selama berseragam Los Blancos, Pepe berhasil meraih 3 kali trofi Liga Champions, 3 kali trofi La Liga, 3 kali trofi Super Spanyol, 2 kali trofi Copa del Rey, 2 kali trofi UEFA Super Cup, dan 2 kali trofi Piala Dunia antar klub. Tampil solid dan menjadi pemain yang tidak tergantikan di lini belakang Real Madrid membuat Pepe sangat amat dicintai oleh publik Santiago Bernabeu. Meskipun memiliki akhlak minus dan wajah polontong, Pepe mendedikasikan segalanya untuk Real Madrid. Kecintaannya terhadap Real Madrid ia tunjukkan dengan jatuh bangun dalam menjaga lini belakang klub yang ia cintai, meski harus mengalami patah rusuk, kepala bocor, dan cedera lainnya. Statistik mentereng di lini belakang Real Madrid membuat peran Pepe semakin tak tergantikan di level tim nasional. Bersama Cristiano Ronaldo, Pepe menjadi satu di antara bagian penting dalam terciptanya sejarah Portugal. Tahun 2016 menjadi tahun yang manis bagi Pepe dan Cristiano Ronaldo. Mereka berhasil membungkam Prancis lewat gol sematawayang Eder dan berhasil menyabet gelar trofi Euro 2016. 10 musim berseragam Los Blancos, Pepe kemudian mengakhiri kebersamaannya bersama Real Madrid. Pepe memutuskan untuk hengkang akibat tidak menemui kesepakatan untuk memperbarui kontraknya di Real Madrid. Diketahui Pepe akan memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid apabila permintaan kontraknya selama 2 musim disepakati. Namun Real Madrid hanya memberikannya kontrak 1 musim, yang tentunya membuat Pepe sangat amat kecewa dan tidak menyetujui kontrak tersebut. Selain itu, di era kepelatihan Zinedine Zidane, Pepe kurang mendapatkan jam bermain yang konsisten, yang membuatnya lebih banyak duduk di bangku cadangan. Pepe kemudian pergi dan memulai petualangan barunya bersama Besiktas. Tepat pada 4 Juli 2017, Besiktas secara resmi mengumumkan kedatangan Pepe dengan status bebas transfer dan dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Selama berseragam Besiktas, Pepe terlibat dalam 52 laga dengan mampu mencetak 7 gol, mengoleksi 10 kartu kuning dan 1 kartu merah.
1 dekade bersama Real Madrid serta petualangan barunya bersama Besiktas, Pepe kemudian menemui kesepakatan untuk kembali berseragam FC Porto. Tepat pada 8 Januari 2019, FC Porto secara resmi mengumumkan kedatangannya dengan durasi kontrak 2,5 tahun. Hingga saat ini, Pepe masih aktif bermain untuk FC Porto. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Pepe masih dipercaya untuk menjadi tembok lini pertahanan FC Porto.